Jadi kita perhatikan, jadi Gus Ikdam ini ketika berziarah itu dengan merangkak. Dan yang bawah ini Syiah juga dengan merangkak. Assalamualaikum teman-teman, saya tergelitik dengan orang-orang seperti dia ini yang mengkritik Gus Idam ini dimirip-miripkan dengan orang Syiah di luar negeri sana. Apa perilaku Gus Idam? Yaitu ketika Gus Idam ini ziarah kubur dengan cara merangkak. Nah, saya jadi ingat ketika kemarin saya membahas pencabulan yang ada di Indonesia dan yang ada di Arab Saudi, itu kata mereka nggak nyambung. Seharusnya membahas kasus pencabulan yang ada di Indonesia saja. Tapi kok sekarang mereka ini mencari-cari kesalahannya Gus-Gus NO, ya, dimirip-miripkan dengan kejadian yang ada di luar negeri, itu kok tidak dikomplain. Apakah itu juga nyambung? Saya di sini heran ya dengan orang-orang yang seperti ini. Herannya tuh gini, ketika mereka menyerang, terus kita jawab ya, terus kita jelaskan, itu dikira saya yang memfitnah. Padahal tujuan kami adalah menjelaskan kepada orang-orang yang seperti ini. Nah, di video ini teman-teman, Gus Ikdam ini tidak diajari oleh Syiah. Tidak. Ini Gus Ikdam ingin menunjukkan bahwa adab itu ada. Kalian bisa lihat, di sekitar makam ini ada orang-orang yang sedang duduk. Kemungkinan mereka juga sedang berdoa di sana, ya. Jadi ketika ada orang duduk di sekitaran makam, lalu Gus Ikdam datang dengan cara berdiri misalkan, dengan cara berdiri berjalan seperti biasa, apakah itu pantas? Apakah itu pantas? Sedangkan orang Indonesia itu dikenal dengan adabnya, dengan sopan santunnya. Dan Gus Ikdam ini menunjukkan bahwa adab itu ada di Indonesia, ya. Adab sopan santun ketika ada orang duduk-duduk di sana berdoa. Nah, apakah pantas kalau Gus Ikdam ini berjalan tegak, ya, berjalan tegak seperti biasa melewati mereka-mereka ini? Apakah pantas? Jadi kalau menurut saya itu tidak masalah ketika Gus Ikdam berjalan seperti itu tidak masalah. Dan juga jangan buru-buru membawa nama Nabi Muhammad untuk menyalahkan orang lain. Jangan buru-buru membawa nama Nabi Muhammad untuk menyalahkan orang. Kamu bilang Nabi Muhammad dan para sahabat tidak mengajarkan hal itu. Nah, justru Gus Ikdam itu sedang melaksanakan sunnahnya Kanjeng Nabi. Yaitu apa? Syiar Islam. Gus Ikdam ini syiar Islam. Karena apa? Karena di Blitar, di kediamannya Gus Ikdam ya, di wilayah Blitar itu, di daerahnya Gus Ikdam, itu belum 100% orang Islam. Jadi ada agama selain Islam di Blitar. Belum 100% Muslim di Blitar itu. Jadi ketika Gus Ikdam ini selesai mondok beberapa tahun di Kediri, lalu beliaunya pulang ke Karanggayam kalau nggak salah, ke Karanggayam Blitar, itu setelah pulang mondok, beliau mendirikan Majelis Sabilu Taubah. Di sana, Gus Ikdam ini memfilter atau menjaring ya. Di sana Gus Ikdam menjaring anak-anak nakal yang kerap disebut itu sebagai garangan. Jadi Gus Ikdam ini menjaring anak-anak nakal supaya ikut ngaji bersama Gus Ikdam. Gus Ikdam bisa memperbaiki akhlaknya para garangan itu di Majelis Sabilu Taubah. Biar apa? Biar anak-anak nakal itu, garangan itu bisa menjadi orang alim. Atau minimal orang-orang garangan itu akhlaknya menjadi lebih baik. Nakalnya berkurang, minimal seperti itu. Jadi Gus Ikdam ini jangan Anda kritik, wah Gus Ikdam ini mirip Syiah. Jangan seperti itu. Anda ini kurang sopan kalau seperti itu. Karena apa? Karena Gus Ikdam ini justru berhasil untuk mengislamkan banyak orang. Dari kalangan Hindu, beliau pernah mengislamkan orang Hindu. Orang Kristen pernah diislamkan juga oleh Gus Ikdam. Dan seperti inilah yang juga diajarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad untuk dakwah Islam, untuk menyebarkan Islam, ya, mengislamkan orang yang belum Islam. Jadi kalau menurut saya, jangan sampai Anda ini mengkritik
orang yang sedang menjalankan sunnahnya Kanjeng Nabi. Jangan dikritik. Kalau Anda mungkin membahas atau mengkritik masalah merangkaknya, nah itu masalah adab. Itu masalah adab, Mas. Itu masalah adab. Jadi Gus Ikdam ini ketika berada di makam itu siapa tahu orang-orang yang duduk di sana itu ada orang alim juga, ataupun mungkin ada ustadz-ustadz juga yang ada di sana. Akhirnya Gus Ikdam memilih untuk merangkak ketika berada di area itu. Karena apa? Karena area Gus Ikdam merangkak dengan orang duduk-duduk itu tidak jauh. Tidak jauh. Jadi kalau sampai mungkin berjalannya biasa berdiri itu mungkin kurang sopan menurut Gus Ikdam. Akhirnya Gus Ikdam memilih mendekati makam dengan cara merangkak. Jadi adab itu harus dijaga teman-teman. Sopan santun harus dirawat. Nah, saya juga melihat orang ini membedakan perilaku Gus Ikdam ketika di makam dengan perilakunya Buya Yahya. Ketika Buya Yahya ini sedang ziarah kubur di daerah Singapura kalau nggak salah ya di video ini. Jadi dibedakan, oleh orang ini dibedakan. Gus Ikdam merangkak. Tetapi Buya Yahya seperti ini loh. Buya Yahya ini kalau sedang ziarah kubur ini berjalan biasa. Nah, itu kalau dibedakan seperti itu, dibandingkan seperti itu salah. Karena berbeda. Di video ini, Buya Yahya terlihat berjalan biasa saja. Berjalan biasa saja, santai saja, masuk ke area makam. Itu kenapa kok dibandingkan dengan Gus Ikdam? Ya jelas Buya Yahya harus bagaimana lagi kalau masuk makam. Lewang di sana itu sepi. Tidak ada orang yang berdoa sambil duduk. Tidak ada. Di sana tempatnya sepi. Hanya rombongannya Buya Yahya yang datang. Jadi ketika tidak ada orang di dalamnya, tidak ada orang yang duduk-duduk sambil berdoa, ya wajar. Kalau Buya Yahya ini datang dengan berjalan seperti itu, wajar. Tapi lihatlah perbedaannya ketika Buya Yahya ini menunjukkan adab. Ketika Buya Yahya ada kajian, lalu ternyata di jamaahnya itu ada Habib Novel. Masya Allah, Buya Yahya ketika menyadari hal itu, Buya Yahya langsung sigap untuk mempersilahkan, bahkan menjemput Habib Novel ini untuk berkenan duduk di sampingnya Buya Yahya. Itu adab. Karena Buya Yahya ini ingin menunjukkan kepada kalian, ingin membuktikan bahwa adab itu ada dan harus dijaga. Jadi Buya Yahya ini tidak berkenan untuk duduk lebih tinggi daripada orang alim yang ada di belakang. Karena Habib Novel di sana tiba-tiba ada Habib Novel di belakang. Akhirnya dibuktikanlah oleh Buya Yahya bahwa adab itu ada dan harus dijaga. Jadi Anda ini harus sportif juga, Mas. Jangan sampai Anda ini selalu mengkritik gus-gus dan kiai-kiai kami dengan hal-hal sepele seperti itu, tetapi tidak melihat jasa-jasa mereka. Lah wong Buya Yahya saja datang loh ke markasnya Gus Ikdam, markas Sabilu Taubah di Blitar. Buya Yahya datang. Di sana saling mendoakan antara Gus Ikdam dan juga Buya Yahya. Saling mendoakan. Semoga selalu ikhlas. Semoga bisa memberi manfaat kepada orang-orang di sekitar. Apa pernah Buya Yahya ini menyinggung tentang Gus Ikdam yang merangkak di kuburan? Tidak pernah disinggung. Dan tidak akan pernah dikomentari oleh Buya. Malah Gus Ikdam ini menunjukkan sopan santunnya, menunjukkan adabnya ketika ada Buya Yahya datang, ketika ada orang alim datang, ditunjukkan Gus Ikdam ini sopan santun. Gitu teman-teman. Jadi semoga teman-teman di sini juga ikut sadar ya, bahwa ternyata orang-orang yang mengkritik Gus Ikdam seperti itu, mereka juga tidak lebih baik daripada Gus Ikdam.